Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video presentasi dari kami kelompok 5, yaitu Firman dan Najmila Fitri Syartio dengan NIM tertera. Kebetulan kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pengertian Kelangkaan dan Pilihan Ekonomi dalam Islam. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmila Fitri Syartio dengan NIM 1202052492. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelangkaan dan pilihan dalam ekonomi Islam. Submateri yaitu pengertian kelangkaan dan faktor-faktor penyebab kelangkaan. A. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah masalah sentral dalam ekonomika. Dalam manajemen rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, manusia berhadapan dengan sumber daya yang terbatas, sehingga terdapat konsep pilihan atau choice dan pengorbanan opportunity cost sebagai konsekuensi dalam kelangkaan ini. Pada dasarnya, baik individu dengan jumlah sumber daya yang banyak atau kaya, maupun yang miskin akan berhadapan dengan persoalan kelangkaan. Hal ini dikarenakan manusia cenderung menginginkan sesuatu lebih dari apa yang dapat dicapainya. Baik individu dengan pendapatan 10.000 per hari dan dengan pendapatan 1 juta per hari akan menghadapi kelangkaan dan pilihan. Pada setiap bidang kehidupan terlihat adanya kelangkaan. Di daerah perkotaan misalnya, banyak tanah yang digunakan untuk tempat permukiman warga, sehingga lahan untuk pertanian sangat sedikit. Seseorang baru memperoleh sumber daya setelah mengeluarkan berbagai pengorbanan. Namun demikian ternyata masih ada juga yang tidak mampu memperolehnya. Apakah karena sudah memang habis atau jumlahnya sedikit atau mereka tidak mampu mengeluarkan pengorbanan yang disyaratkan. Keadaan benda pemuas yang terbatas inilah yang disebut dengan kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi yaitu mengandung dua pengertian. Yang A adalah langka, yaitu karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang ada. Yang B, langka dalam artian yang lainnya, yaitu karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan dan usaha yang lebih. Keterbatasan sumber daya sangat mempengaruhi faktor kelangkaan. Sumber daya yang sifatnya terbatas atau langka akan berdampak pada barang atau jasa yang dihasilkan juga akan langka. Sumber daya atau faktor produksi digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi dikenal 4 faktor produksi pokok, yaitu tanah atau land, tenaga kerja atau labor, modal atau kapital, dan kewirausahaan atau entrepreneur. Yang B, faktor-faktor penyebab kelangkaan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu 1. Keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Di alam tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbarui, maka jumlahnya pun terbatas. Misalnya minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaruinya. Yang kedua yaitu kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Penebangan hutan yang tidak berencana dengan baik mengakibatkan hutan tersebut menjadi cepat rusak dan gundul. Ini tentunya memerlukan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Akibatnya pencemaran air tidak bisa diminum. Yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah ini terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun bisa juga karena kekurangan modal dan faktor-faktor lainnya. Yang keempat yaitu peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Terbatasnya benda pemuas kebutuhan yang tersedia dan jumlah dan jenis yang dibutuhkan tidak terbatas. Inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, sehingga manusia harus melakukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Artinya, sebagian kebutuhan dapat dipenuhi dan sebagian lagi tidak dapat dipenuhi. Yang kelima yaitu bencana alam. Bencana alam seperti gempa, banjir, tsunami merusak sumber daya barang atau jasa, sehingga sumber daya yang tersebut tidak dapat lagi digunakan. Yang keenam, perang atau konflik.
Terjadinya perang atau konflik di suatu daerah atau negara dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi yang menghambat proses produksi maupun distribusi barang atau jasa, sehingga terjadilah kelangkaan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pilihan atau choice. Pilihan atau choice yaitu konsekuensi logis dari kelangkaan. Setiap individu akan melakukan pilihan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumber dayanya. Namun, satu hal yang sama adalah semua individu atau komunitas melakukan pilihan. Timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat keseluruhannya tidak bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus membuat pilihan. Pilihan-pilihan tersebut yaitu pilihan dalam mengonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Yang pertama, pilihan dalam mengonsumsi. Kegiatan membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, dari segi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kedua, dari segi mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, pilihan dalam memproduksi. Biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan individu, perusahaan lain, dan pemerintah. Poin selanjutnya yaitu tentang pengertian kelangkaan dan pilihan dalam pandangan Islam. Dalam ekonomi Islam, tidak ada kelangkaan yang bersifat absolut di muka bumi ini. Menurut Masadul Alam Childuri dalam bukunya Contribution to Islam Economic Theory. Kesimpulannya, kebutuhan manusia itu terbatas pada kemampuan manusia itu sendiri, secara fisik, baik jasmani atau rohani. Manusia sendiri maupun materi yang dimilikinya. Sedangkan sumber daya alam sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai pada ukurannya. Sedangkan yang tidak terbatas adalah keinginan manusia. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari materi kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.